Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Kelas Usama. Amin. SMP IT Al-Uquwah. Insyaallah. Baik, anak sekalian, sebelum dimulai kita mari baca doa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah pada hari ini yang tidak masuk? Plus Arul barusan izin ya. 3 orang yang tadi ya, 3 orang sama Arul. Baik, oke. Insyaallah sebentar lagi kita belajar. Namun diperiksa dulu kebersihan di sekitar antum semuanya. Cek kebersihan, kalau saya ada sampah silahkan dibuang sampahnya. Apid, mungkin beli seragam ya. Ke Abi, ke Umi bilang. Kita akan belajar pakai InFocus. Oke. Baik, ada beberapa hal yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Kita belajar bikin proyek pembelajaran. Jadi 2 kali pertemuan rencananya pada kali ini ketemu dengan kalian. Nah, sebelum belajar urang ngalagu heula Padamu Negeri. Baik, kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Mudah-mudahan dengan lagu ini kita semuanya bisa lebih meningkatkan rasa nasionalismenya. Oke, bersama-sama kita mulai. Belum muncul suaranya. Siap. Sambil berdiri. Semuanya berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Silahkan duduk kembali. Baik. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri kita nanti bisa lebih bangkit rasa nasionalisme kita semuanya. Oke. Materi pokok pembelajaran pada kali ini terkait dengan keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu salah menulisnya. Oke. Pokok bahasanya terkait dengan permasalahan yang muncul dalam keberagaman sara dan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Buku PK-nya di bawah semuanya. Halaman 115 di buku yang Kemendikbud, di buku 3 serangkai halaman 9 berapa, Vio? 94. Ada itu C, huruf C di subjudulnya ada. Yang bawah coba dibuka. Pokok bahasanya adalah permasalahan yang muncul dalam keberagaman sara dan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Jadi ada 2 hal yang harus diingat oleh kita semuanya adalah terkait dengan permasalahan dan upaya pencegahan konflik sara. Oke. Namun sebelumnya
Kita kemarin itu sudah belajar prinsip persatuan. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini pembelajarannya. Dan adakah di antara kalian yang bisa menyampaikan terkait dengan apa hubungannya materi yang telah dibahas kemarin tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dengan materi sekarang terkait dengan yang tadi disampaikan? Permasalahan yang muncul dalam keberagaman sara dan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Cung, Pak Faisal. Kita perlu berpegang pada prinsip-prinsip persatuan. Konflik yang akan terjadi di masyarakat tidak akan berkurang. Betul, kasih bagus buat Faisal. Bagus, Masya Allah. Kalau seandainya kita memang memegang persatuan dan kesatuan bangsa, tentunya konflik tidak akan terjadi walaupun kita beragam. Kalian tahu nggak apa itu beragam? Apa itu keberagaman? Betul. Ini seragam atau beragam? Ada yang beragam? Hafid aja sendirian. Tapi kalau hari Sabtu beragam atau seragam? Beragam. Hari Senin? Seragam. Kalian datang dari setiap tempat ke tempat ini beragam atau seragam? Ada yang dari mana saja? Karawang. Tio dari mana yuk? Purwakarta. Pais dari Cikarang. Jadi beragam ya, beragam. Baik. Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar. Nah, jadi gini, setelah selesai pembelajaran PKN dengan Ustadz Bakti, harapannya adalah nanti insya Allah ada foto, kemudian ada video yang sama-sama kita saksikan, ditayangkan, kemudian nanti coba kalian kumpulkan informasi dari foto, dari video, kemudian dari literatur, dari buku. Kemudian nanti juga ada kalian wawancara ke beberapa narasumber. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dianalisis, kemudian dibuat laporan dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Kemudian pekan depan kalian mempresentasikannya. Paham tuh? Terkait dengan apa? Informasi, berita, dan analisisnya terkait dengan materi yang tadi, permasalahan dalam keberagaman dan bagaimana upaya pencegahannya supaya tidak terjadi konflik. Paham? Nah, itu dia. Oke. Oh, boleh, Andra. Gimana, Andra? Oh, silakan, Andra. Pertanyaannya, kalian yang datang dari berbagai tempat, apakah mungkin terjadi permasalahan di antara kalian? Ada yang dari Karawang, Purwakarta, terjadi konflik nggak? Benarkah? Benar nggak? Pernah nggak terjadi konflik? Konflik itu adalah bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi jangan berpikir konflik itu perang gitu. Kalian ribut pasti aja itu adalah konflik. Pernah terjadi konflik? Baik. Dalam keberagaman kehidupan di Indonesia, apakah memungkinkan terjadi konflik? Apalagi dalam konteks Indonesia. Sok, di antara kalian pernah nggak terjadi konflik antara orang mana dengan orang mana? Tuh yang pernah. Fajar, sok Fajar, yang mana Jar? Contohnya seperti apa Jar? Ya, ada ngomong ya? Betul, terjadi konflik. Siapa lagi? Jahron? Contohnya seperti apa, Ron? Betul, paledek-ledek. Oke, paledek-ledek itu termasuk kategori apa dalam konteks sara, suku, agama, dan ras? Paledek-ledek itu konflik terkait dengan apa? Suku, agama, atau ras? Apa ras itu? Warna kulit, bentuk tubuh, ciri-ciri fisik itu adalah ras. Jadi kalau kalian ngeledek ada yang bilang Fajar kecil, dasar si beke si letik, berarti itu adalah ras, rasialis, rasis. Paham ya? Berarti komunitas di sini pun bisa terjadi bentrokan, betul ya? Apalagi dalam konteks se-Indonesia. Berarti mungkin. Pertanyaannya, apakah kalian pernah membaca, mendengar ada konflik di Indonesia?
Cung? Ada nggak yang pernah mendengar konflik SARA di Indonesia? Siapapun ngacung? Jahron? Perang Sampit. Perang Sampit. Perang Sampit itu terjadi antara Suku Madura sama suku Dayak. suku Madura dengan suku Dayak. Itu berarti suku, agama atau ras? Suku. Ada nggak terkait dengan yang ras? Ada yang tahu nggak? Rasis. Ada lagi terkait dengan konflik golongan. Pernah mendengar nggak di Karawang kalau tidak salah kemarin pemuda Pancasila tawuran dengan Karawang apa lupa lagi seperti itu. Ada juga di Jakarta FBR tawuran dengan pemuda Pancasila antar golongan konflik. Jadi SARA plus dengan golongan, suku, agama, ras plus golongan. Paham? Oke. Penyebabnya kira-kira apa? Betul, perbedaan, betul Andra. Keberagaman dan perbedaan. Oke, rencananya tadi sudah disampaikan. Coba lihat. Kalian nanti dibikin kelompok, bikin 4 kelompok. Kemudian nanti kalian bikin perencanaan, membuat laporan analisis dan laporan untuk disajikan, dipresentasikan. Ustadz akan menilai kalian. Nilainya penilaian sikap selama belajar. Kemudian kesiapan, ketangguhan dan semuanya. Kemudian pengetahuan dari hasil laporan itu. Kemudian yang ketiga, keterampilan membuat PowerPoint-nya jangan asal-asalan, tapi harus betul-betul kreatif. Menyajikannya juga memang harus betul-betul bagus menyampaikannya. Jadi 3 penilaian yang akan Ustadz sampaikan. Oke, kita masuk ke pokok pembelajaran. Oke, pokok pembelajaran ya. Kita coba lihat foto ya. Ada foto-foto. Foto 1. Ini apa? Kebinekaan. Ini adalah peta. Bayangkan oleh kalian, ini Sumatera, ini Papua, ini Sulawesi, ini Bali, ini adalah Nusa Tenggara. Ini Maluku, betul. Ini Indonesia itu bineka, beragam, wilayahnya luas, terdapat budaya, suku dan lain sebagainya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Lanjut. Ini foto sampelnya. Kalian budayanya tahu ini dari mana saja? Ada yang dari mana? Jawa. Ini dari mana? Yang ini pakai kopiah? Betawi, betul. Ini? Bali, betul. Ini? Jawa, ini Jawa. Ini dari Dayak, Kalimantan. Ini Papua. Ini beragam semuanya ya. Kalau seandainya beragam, tentunya banyak sifat yang berbeda, budaya yang berbeda, adat yang berbeda. Boro-boro yang di sana, kalian juga sama. Berbeda enggak kalian? Beda ya. Dari mulai ras kulitnya kalian berbeda, ada yang tingginya seperti itu. Rambutnya juga berbeda, gestur tubuhnya berbeda, semuanya, kebiasaannya juga berbeda. Oke, namun keberbedaan itu terjadi permasalahan. Ini yang pertama, coba lihat. Apa ini? Apa yang terjadi tahun 98? Apa? Reformasi, terjadi kerusuhan. Kerusuhan apa yang terjadi tahun 98? Nanti kalian analisis, oke. Terjadi kekacauan yang luar biasa di Jakarta, merambat ke semuanya. Di antaranya ada kerusuhan rasis. Nanti kalian baca. Foto yang kedua, ini di perang Sampit antara suku Dayak dengan Madura. Dayak, Madura. Korbannya banyak, pengungsi ribuan. Padahal hal yang sepele banget. Sampit. Ini terjadi perang antara Lampung Barat dengan suku Bali.
Jadi dari Bali itu banyak yang berimigrasi ke Lampung. Terjadi pertikaian, percekcokan, terjadi peperangan. Sama ribuan mengungsi, suku Bali diusir. 2012. Sampai segininya, ini hal yang sederhana, padahal dipicunya hal yang sederhana. Tapi makanya jangan sampai dianggap sepele bab sara, suku, agama, dan ras bisa meledak. Ini yang tadi Pak Bati sampaikan, konflik antar kelompok. Pemuda Pancasila dengan apa FBR? Forum PRON atau Forum Betawi Rempug. Jadi di Jakarta ini terjadi konflik. Kemarin di Karawang, aduh lupa lagi apa itu. Terjadi konflik juga sama seperti itu. Oke. Ini yang terakhir apa nih? Perjanjian Malino. Di mana perjanjian Malino? Antara umat Islam dengan umat di mana? Di Ambon, di Maluku. Betul. Terjadi konflik agama. Pada hal yang sepele juga, ribut antara pemuda, ada yang mabuk, ribut, jadi merembet kemana-mana. Oh ini lama, perang sukunya, perang agama ini lama sampai dengan tahun 2000-an, dengan perjanjian Malino yang terakhir. Oke, siapa yang menyampaikan informasi penting dari foto di atas? Apa yang kalian tangkap dari informasi foto di atas? Sok, Andra atau siapa? Tadi foto nomor 1 sama dengan foto nomor 8. Fajar? Jahron? Yuk, gini yuk. Keberagaman dapat memicu konflik. Betul, keberagaman dapat memicu konflik. Betul, kasih bagus buat Pio. Bagus. Lanjut, ada lagi? Kita bikin kelompok. Ustaz mau angkat ketua kelompoknya dulu. Kita mulai. Alpio, Jahron, Faisal sama Andra. Itu ketua kelompoknya. Selain Alpio, Jahron, kemudian Faisal dan Andra, silakan berhitung dari 1 sampai dengan 4. Silakan. Dari depan, dari Digi. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. 1, 2, lewat. 3, 4. 4. Oke. Nanti yang tidak masuk, karena ini nanti tugasnya sampai dengan pekan depan, nanti tetap masuk ke salah satu kelompok. Oke, udah aja yang Faisal, Lampung Bali Faisal. Permasalahannya Lampung Bali, kelompok 1 Faisal. Yang kelompok 1 silakan berkumpul dengan Faisal. Sebelah sana. Yang satu sama Faisal. Duduk aja Sal. Silakan duduk. Bukunya bawa Sal. Kita diskusi nanti. Duduk, boleh duduk. Kelompok 2 yang ini aja lah, Pio. Pio apa? Mau ngambil apa? Oke. Pio yang tahun 98. Coba lihat dulu di sini. Oke, kelompok 1 salah. Kelompok 1 konflik Dayak Madura di Sampit Kalimantan. Oke. Kelompok 2. Nah, ini Pio Lampung dan Bali. Pio mau di sana atau mau di situ? Di kursi? Mau duduk? Silahkan. Yang nomor 2 kumpul dengan Pio. Yang 3 Jahron. Jahron menganalisis konflik agama di. Oh ini ganti Wamena, Ron. Ini Wamena. Jahron menganalisis konflik Wamena di Papua. Yang ketiga sama Jahron, silakan berkumpul. Yang terakhir Andra, silakan berkumpul dengan Andra, akan menganalisis kerusuhan Mei tahun 98 di Jakarta. Silakan berkumpul senyaman mungkin. Oke. Sok. Silakan berkumpul senyaman mungkin. Yang nyaman ya. Kayaknya Jaron harus maju ke depan biar itu bisa nyaman, posisinya biar rada muter.
Pak Isal maju ke sini Sal. Atau Jaron di atas saja. Oh ya udah. Oke, Pak Bakti akan ngasih setiap kelompok LKPD. Ketua sini Pak Ketua. Ketua sini ketua. Sampit sih, sampit. Ya. Kaisa. Bentar. Kok gini? Coba kelengkapannya dilihat dulu. Lampung Bali. Ini Mei 98 Andra. Oh ini Wamena. Balik Oke. Komplit nggak sampai dengan berita kejadian yang ada di belakangnya? Berita kejadian? Belakang paling belakang ada, paling belakang banget. Yang Andra paling belakang yang oke. Sama itunya? Oke, silakan duduk dulu. Oke. Baik, leaders. Leaders. Tolong perhatikan. Sebelum kita membahas terkait dengan LKPD, jadi LKPD itu isinya apa, kemudian harus apa kalian, nanti Pak Bakti akan menjelaskan. Sebelum itu dijelaskan, coba kita lihat film dokumenter dulu. Kita lihat dulu. Aduh iya, sabarin. Ini papan dada tuh nya sad. Saya di papan dada teh kemana ya? Kali di papan dada nggak di papan dada? Mana tuh? Mana papan dadanya? Besok aja dia teh. Yes deh. Oke, leaders bisa menarik informasinya dari materi yang tadi disampaikan? Bisa ya? Sudah terbayang bagaimana konflik etnis dari keberagaman itu sudah kebayang? Sudah ya? Baik. Oke. Nah gini tugasnya seperti yang tadi Pak Bakti sampaikan di awal bahwa kalian harus menganalisis konflik-konflik yang terjadi sehingga akan diketahui penyebabnya apa. Tapi penyebabnya bukan hanya sekedar konteks yang sederhana. Contoh penyebab awal memang sederhana, tapi coba lebih jauh digali apa penyebab yang lebih jauhnya. Contoh gini, penyebab sederhana kayak tadi, penyebab sederhana itu kan gara-gara yang diawali oleh kecelakaan motor ya. Kecelakaan motor dari Lampung ya, orang Bali. Suku Lampung kecelakaan motor perempuan kalau tidak salah, ditolong oleh suku Bali, tapi disangkanya oleh orang Lampung telah melecehkan, dipegang mungkin padahal dipegang itu ingin membantu. Awalnya dari sana.
Itu permasalahan yang sederhana sebenarnya penyebabnya. Namun jauh daripada itu ada penyebab hal yang lainnya. Tolong dianalisis dan digali. Paham? Yang kedua adalah kalau kalian sudah mengetahui apa penyebabnya, yang kedua adalah kalian berpikir menganalisis kembali dengan cara apa upaya pencegahannya supaya tidak terjadi konflik. Paham? Selanjutnya, apa yang mesti digali? Ada 3 hal yang harus kalian gali. Penggalian informasinya dari mana saja? Dari berita kejadian yang ada di sana, setiap kelompok di LKPD ada. Yang kedua, dari literatur. Literatur itu adalah buku ataupun literatur digital. Jadi kalian nanti cari buku-buku, bisa buku paket itu, ada informasi sebagian di sana. Atau nanti di lab komputer, literatur digital, cari di sana. Yang dicari itu yang pertama adalah analisis penyebab, yang kedua adalah pencegahan. Yang ketiga, penggaliannya dari mana lagi? Dari wawancara. Oke? Karena ini adalah sebuah proyek, kalian harus bikin proyek, nanti dibuat laporan. Laporannya ada di LKPD yang terakhir laporan sekitar ada. Berarti ngasih waktu sama kalian sekitar 10 menit. Silahkan kerjakan perencanaannya. Wawancara jangan langsung to the point ya, jangan langsung to the point. Datang langsung nanya penyebab, tapi dari mulai hal-hal yang umum ya. Paham ya, kebayang ya, ya. Is. Udah Ron? Baik, leaders. Waktunya sudah selesai, sudah cukup. Presentasi. Ini sekarang presentasi perencanaan ya. Presentasi materi mana nanti pekan depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan LKPD yang setengahnya sudah selesai. Alhamdulillah. Lanjut. Ini nama kelompok kita kelompok Hedon Bonama. Nama anggotanya saya sebagai ketua Faisal Fakih, terus Digi Denadi sebagai humas. Di sini juga ada bendahara untuk penyimpanan LKPD-nya, Harun, dan juga sebagai sekretaris. Kemudian hari ini juga sudah pemilihan narasumber juga sudah. Daftar pertanyaan mungkin akan ditambahkan besok atau bisa. Wawancara rencana kita hari Minggu sampai hari Senin. Humasnya siapa Humas? Digi ya ini. Berarti nanti dihubungi sama Humas ya. Janjian hari Senin. Sumber. Jadi ntar kita ambil dari internet, dari buku paket, dari narasumber juga. Ntar kita dikumpulkan, baru kita menulis kesimpulan. Betul. Langsung membuat PowerPoint. Kalau bisa hari Senin, Insya Allah, dan presentasi kita hari Kamis. Gitu. Oh baik, Kamis atau Jumat ya. Tentukan lagi nanti. Sekian. Oke, kasih bagus buat kelompok Faisal. Bagus, ada yang tanyakan nggak? Ada yang mau di-sharingkan nggak kawan-kawan yang lainnya? Ada yang mau di-sharingkan nggak? Pertanyaan atau sharing terkait dengan apa yang dibuat oleh kelompok yang lain? Ada? Coba kita perbandingan. Haji Pais, termasuk nanti dilengkapi ya tim schedule-nya ya. Baik. Ditanyakan, di-sharingkan, ditambahkan. Kasih bagus buat grup Alfio. Bagus. Baik. Leaders, coba menghadap ke sini semuanya. LKPD-nya dipegang masing-masing. Nanti dikumpulkan sekalian pas presentasi PowerPoint. Oke. Anak-anak sekalian, ini nanti tinggal tolong disempurnakan LKPD-nya.
di time schedule yang sempurna akan diisi semuanya. Jadi time schedule itu dari mulai perencanaan kalian pada hari ini, proses pelaksanaan, dan nanti hasil laporannya dipresentasikan. Paham tuh? Oke. Jadi nanti kalian tinggal pelaksanaan sepekan ini ke depan. Deadline hari Kamis sudah harus selesai laporannya. Presentasi bisa hari Jumat di sesi waktu yang sama. Tapi deadline hari Kamis sudah harus selesai semuanya. Jadi rentang sekarang sampai dengan hari Kamis di time schedule itu sudah kalian buatkan kan ya. Nanti Pak Bakti juga akan ngontrol. Kira-kira ini kalau untuk pembuatan PowerPoint mau hari apa? Rata-rata hari apa? Yuk. Apa? Senin ya? Senin Selasaan ya? Ya gini Pak Bakti nanti mau minta izin terkait dengan penggunaan labnya. Ya, labnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, nanti dikasih ke flash disk Pak Bakti nanti. Jadi kalian presentasi pakai laptop yang ini. Jadi dari sana dimasukkan ke PowerPoint, ke flash disk PowerPoint. Paham? Oke. Nanti Pak Bakti akan menyertai. Dan kalau seandainya ada yang kurang paham, tinggal datang ke kantor aja ya. Tanyain ke Pak Bakti ya. Kalau ada yang kurang paham. Oke, jadi kalian yang pertama isi LKPD sampai dengan tuntas, sampai dengan yang tadi poin-poin kesimpulannya. Yang kedua, dituangkan nanti di PowerPoint, kemudian presentasikan di pekan depan. Paham? Oke. Kita siap menyajikan, kalian siap menyajikan. Setiap kelompok menyajikan, mempresentasikannya maksimal 10 menit. Maksimal 10 menit. Sebelum kalian menyajikan, mempresentasikan ke depan, silahkan kalian berpisah dan bergabung dengan kelompok masing-masing. Silahkan. Kelompok 1 dengan Faisal, kelompok 2 Alvio, kelompok 3 Jahron, kelompok 4 Andra. Ya apa-apa lah, sama saja ya. Anda yang keempat, Jahron kelompok 3, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Boleh silakan. Leaders, insya Allah presentasi depan ya, jangan blocking ke depan ya. Nanti presentasi per siswa ke depan. Baik, kepada kelompok Faisal dipersilakan. Harap catat dan hal-hal yang penting. Dan siapkan pertanyaan 10 menit ya, 10 menit. Oke, dari silakan Faisal. Dari bagi-bagi ya, bagi-bagi tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konflik bersifat sara. Kami di sini akan membahas 4 poin. Yang pertama, pengertian konflik sara. Yang kedua, konflik sampit. Yang ketiga, dampaknya. Yang keempat, upaya menghindari konflik. Untuk yang pertama, pengertian konflik sara akan dijelaskan oleh Rida. Pada Rida tempat konflik. Pengertian konflik sara adalah tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan. Konflik ini bersifat sensitif karena ini menyangkut tentang risiko gawat dan deras. Untuk selanjutnya adalah pembahasan konflik yang pernah terjadi di Sampit. Intinya akan dijelaskan oleh Faisal. Oke. Konflik Sampit ini terjadi di Kalimantan, di daerah Sampit.
Konflik ini terjadi antara dua suku Dayak asli, antara dua suku Dayak asli dan warga Bidai Madura pada tanggal 18 Februari 2001, dan perang ini bukan sekali terjadi. Jadi sebelum 2001 pernah terjadi mulai dari tahun 1930. Kronologinya berawal dari warga Madura yang disangka oleh warga Dayak ini mengambil wilayah kekuasaan warga Dayak. Korbannya sendiri tidak sedikit, melainkan sekitar 500 orang meninggal dan 1000 orang suku Madura kehilangan tempat tinggal mereka. Dampak yang terjadi, 1335 orang Madura mengungsi. Jadi terjadinya konflik ini untuk menghindari warga Madura pun kembali ke daerah tempatnya. Nah, paling banyak warga Madura ini mengungsi ke daerah Jawa Timur. Yang kedua, banyaknya rumah, mobil, motor yang terbakar. Setelah 3 hari perang sapit ini terjadi, emosi pun semakin meninggi. Rumah, mobil, motor yang terbakar dilampiaskan. Warga Dayak itu pun menjarah barang-barang yang ada di rumahnya, lalu rumahnya dibakar. Upaya menghindari konflik akan dijelaskan oleh Yuda. Terima kasih dari kelompok kami. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa kesimpulan persentase yang kalian buat? Jadi kesimpulannya, kita harus tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, karena niat warga Madura itu sangat baik untuk memperluas kegiatan ekonomi dia. Dan warga Dayak, suku Dayak ini menyangkanya dia tuh ingin berperang karena kebiasaan orang Madura membawa parang, membawa celurit dan lain-lain. Jadi untuk berjaga-jaga diri. Nah, suku Dayak pun menyangkanya itu ingin berperang, jadi terjadilah perselisihan. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila baru seseorang yang bertanya. Yang lain. ada yang lain yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Silakan. Sekarang tahun 2022, apakah di daerah tersebut masih terjadi hal serupa atau tidak? Jawabannya saya kurang tahu ya, karena kita belum. Yang ingin bertanya? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan kami tentang konflik jam pasar. Pembahasannya, yang pertama ada pengertian konflik yang akan dibahas oleh yang kedua macam-macam konflik oleh David. Yang ketiga strategi reformasi oleh Kais dan upaya pencegahan terjadi konflik oleh Habib. Pengertian konflik. Konflik artinya percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sebenarnya tragedi reformasi. Tragedi reformasi adalah yang membuat nilai utang Indonesia menjadi lebih parah. Dampak dari tragedi 1998, penjarahan tokoh di daerah di Jakarta. Terjadi pemerkosaan terhadap perempuan beretnis Tionghoa. Gugurnya beberapa mahasiswa sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Polres Boys dan selama penggunaan memberikan sebab. Individu dengan individu ataupun dengan kelompok masyarakat. Yang kedua adalah konflik agama Dan pendidikan. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan dan kebudayaan sehingga menciptakan pribadi yang berbeda.
pemikiran dan pendirian yang klarifikasi dan semua pihak sudah saling memaafkan, bahkan sudah bernyanyi bersama menyusul ada salah satu murid yang berulang tahun. Menurut Damanik, Riris tidak menyadari akan ada konflik lanjutan dari peristiwa tersebut. Damanik meneruskan selanjutnya, Ahad pada tanggal 20 bulan 9 ada penyerangan ke sekolah, dan pada Senin tanggal 23 bulan September sudah ada perusahaan. Definisi yang pertama adalah pembukaan. Karena jika kita taat beragama, maka insya Allah kita juga akan bisa menaati aturan-aturan yang ada di dalam negara kita. Jika bersikap patriotisme, kita bisa memuaskannya dengan cara lebih mempelajari. Makanya untuk menutup, kesimpulan dari kelompok kami adalah kita sebagai pemuda untuk yang belajar, kita sebagai pemuda harus menanamkan nilai Pancasila dari sejak sekarang. Karena jika kita mampu menjaga Pancasila, maka kita mampu menjaga negara kita. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah masih ada konflik yang terjadi di masyarakat pada saat ini? Masyarakat Ambon atau Masyarakat. Masyarakat di Indonesia. masyarakat Indonesia. Untuk saat ini konflik yang terlihat di gambar tadi adalah senjata-senjata tajam berupa parang, celurit, dan juga senjata pemukul, alat pemukul gitu seperti kayu dan alat-alat lainnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sedikit evaluasi yang saya sampaikan. Yang paling pertama adalah kalian melampaui ekspektasi yang Ustaz bayangkan. Jadi kalian semuanya luar biasa. Kasih plus bagi semuanya. Jadi yang pertama terkait dengan PPT juga luar biasa, alhamdulillah. Jadi menurut Ustaz Bakti PPT-nya sudah baik, semuanya sudah luar biasa. Tinggal hal-hal kecil saja yang mungkin diperbaiki. Di antaranya mungkin terkait dengan animasinya, kemudian gambar-gambar yang mungkin lebih dipenuhi, ataupun hal yang lainnya. Itu yang pertama. Namun rata-rata sudah luar biasa semua. Yang kedua, terkait dengan materi pun sama. Terkait dengan materi pun di luar ekspektasi sebab kalian luar biasa. Analisis kalian cukup lengkap lah, luar biasa analisisnya. Ada kecemburuan sosial dari penduduk pribumi kepada orang-orang Cina. Ketika terjadi ledakan reformasi, euforia di sana semuanya. Jadi seolah-olah balas dendam, ngejar orang-orang Cina seperti itu. Akhirnya terjadilah konflik kasih. Yang dikejarnya bukan hanya sekedar pemerkosaan, sampai-sampai dengan penjarahan. Toko-toko di Jakarta itu dijar, televisi, motor, semuanya dijarah diambil. Karena memang kecemburuan sosial terhadap orang-orang Cina. Itu diantaranya. Kemudian apakah nanti akan terjadi reformasi? Wallahu a'lam. Kalau seandainya memang dirasakan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia sekarang sudah damai, sudah makmur, ya tidak akan terjadi lagi. Lanjut, yang ketiga siapa? Jaron. Yang Jaron juga sama. Jaron luar biasa juga Jaron presentasi ya, tegas banget. Yang Jaron catatannya yang arbitrase. Arbitrase itu adalah menyelesaikan sengketa dalam proses perdata. Hukum itu ada perdata, ada pidana. Kayaknya terkait dengan solusi apa untuk mencegah terjadinya konflik di Indonesia. Tadi sudah dibahas dan kalian sudah pada tepat semuanya, semuanya tepat. Ya, terkait dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian menjaga supaya jangan sampai tersinggung seseorang, menjaga hati seseorang gitu ya, menjaga hati seseorang. Kemudian saling menghormati, kemudian bertoleransi dan lain sebagainya. Sudah diungkapkan oleh kalian semuanya dan sudah bagus semuanya, sudah sesuai dengan materi yang diharapkan. Dan luar biasa. Kebayang nggak? Bapak itu tidak menyampaikan kepada kalian terkait dengan teks satu persatu, tapi kalian menemukan sendiri ide itu, betul nggak?
kalian disuapi oleh Ustaz Bakti atau mencari sendiri? Lebih luar biasa ya? Iya. Betul, kalian mendapatkannya sendiri tanpa Ustaz Bakti suapi, itu betul semuanya? Ya betul. Kasih aplaus. Ada yang bisa menyimpulkan materi kali ini? Simpulkan, yang tadi kesimpulannya Bapak Ustaz simpulkan. Sampaikan lagi pada hari ini di sisi terakhir kesimpulannya. Silakan kelompok 1. Tadi sudah disampaikan kesimpulannya. Silakan disampaikan ulang. Ataupun termasuk pembelajaran pada kali ini. Silakan kalian refleksi. Silakan. Ya, pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena kawan-kawan mempresentasikan dengan baik. Dan materi yang saya paham, ya itulah kita harus menjadi warga Indonesia yang baik untuk memiliki nilai-nilai persatuan dan Pancasila. Bapak pulang. Anda dulu. Silakan halaman. Dari pertama alhamdulillah kita setelah kesepakatan alhamdulillah presentasi tadi semuanya berjalan sesuai ekspektasi kelompok. Jadi kalau yang saya tangkap dari pembelajaran hari ini adalah kami akan bersama sekali dapat jadi menganalisis sesuatu dan menyimpulkannya terus dapat mendesain program yang lebih rapi. Betul. Biasa. Terakhirnya ada pantun. Hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa keberagaman ada di Indonesia baik itu berupa suku, agama, ras dan lain-lain itu membuat kita kaya, bukan membuat kita terpecah belah. Dan Allah pun telah menurunkan Al-Baqarah ayat 13 yang berarti dan Allah telah menciptakan kalian dari berbagai bangsa, suku agar saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Oke, kelompok 4. Dibagikan nama siapa? Ais. Kelompok 4. Siapa diwakili sama siapa Andra? David. Ayo siapa? Ayo David. Oke, luar biasa. Oke, nanti nunggu Andra. Sebelum nunggu Andra, adakah yang ditanyakan oleh kalian terkait materi hari ini, termasuk terkait dengan rencana pembelajaran kita dari kemarin sebelumnya sekarang? Ada yang ditanyakan? Keren, menarik ya. Bisa juga refleksinya adalah saya berpikir bahwa kalian itu kalau seandainya pembelajarannya seperti ini menggali sendiri, kalian akan sungguh sangat tercerahkan dan akan cepat progres analisisnya, progres untuk mendapatkan informasi, kemudian akan lebih berkembang cara berpikir kalian. Baik, anak-anak sekalian, sepertinya waktu sudah selesai. Anda nanti tidak saja lah. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah.